Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fitri dari kelas PAIA semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori tentang alat-alat pendidikan. Teori tentang alat-alat pendidikan. Metode dan alat artinya perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Nah, jika dimaksudkan dalam pendidikan berarti media yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran. Metode dan alat pendidikan ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Karena alat-alat pendidikan bukan hanya perangkat alam untuk benda, tetapi adanya sifat abstrak. Misalnya seperti metode pendidikan, pendekatan pendidikan, teknik dan strategi pendidikan, dan pengelolaan kelas juga. Alat pendidikan yang sangat penting digunakan dalam pendidikan adalah yang pertama, pendidik. Pendidik di sini sangat diperlukan dalam proses belajar. Karena jika tidak adanya seorang pendidik atau guru, maka siswa tidak bisa memahami secara otodidak, maka diperlukannya seorang guru atau pendidik. Yang kedua, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini dibagi menjadi dua, yakni ada lembaga pendidikan formal atau informal. Pendidikan formal ini contohnya seperti madrasah ibtidaiyah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan contoh lembaga pendidikan informal seperti adanya sanggar-sanggar seperti sanggar tari, seperti itu. Yang ketiga, yakni anak didik. Nah, jika dalam sekolah harus adanya pendidik, maka di sekolah juga harus adanya anak yang dididik. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini yang membantu lancarnya melaksanakan pendidikan, terutama dalam proses belajar pembelajaran, seperti adanya meja kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, adanya whiteboard, blackboard, dan harus menunjang untuk jalan menuju sekolah itu dengan sangat baik gitu. Yang selanjutnya ada perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi yang pengetahuan kepada para pendidik dan anak didiknya. Perpustakaan ini juga dapat menunjang proses pembelajaran karena buku-buku tersebut disimpan dalam perpustakaan, maka siswa tersebut bisa mencari informasi yang lebih lewat perpustakaan tersebut. Yang selanjutnya, kecakapan atau kompetensi pendidik. Nah, kompetensi atau kecakapan pendidik ini sangat penting karena bisa memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan bidangnya. Nah, contohnya seperti jika seorang guru bahasa Inggris harus mengajar juga bahasa Inggris agar sesuai dengan apa yang guru itu kuasai. Selanjutnya, metodologi pendidikan dan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan. Nah, misalnya seperti menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, atau pengajaran dengan pola rekreatif. Nah, metodologi pendidikan ini juga dapat menunjang bagaimana siswa tersebut memahami suatu pelajaran, seperti mereka harus bisa memahami mata pelajaran tersebut dengan gurunya mengadakan tanya jawab, diskusi, dan penugasan-penugasan tersebut. Yang selanjutnya yakni manajemen pendidikan, yaitu yang mengelola pelaksanaan pendidikan merupakan alat yang amat penting dalam pendidikan, seperti pengaturan jadwal pelajaran, penempatan pendidik dalam mata pelajaran tertentu, pengaturan lama pengajar, pemenuhan gaji atau honor pendidik, penentuan rapat-rapat pendidik, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting karena adanya sekolah yang berhasil juga tidak luput dari adanya yang mengelola pelaksanaan pendidikan, karena itu sangat-sangat penting. Strategi pembelajaran.
strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu. Karena setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Karena tiap sekolah tidak memiliki visi dan misi yang sama, tentu berbeda. Memiliki visi misi untuk dicapai oleh seorang siswa di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Dalam pendidikan dikenal dengan tujuan pendidikan dan tujuan belajar. Tujuan pendidikan diletakkan untuk semua proses pendidikan dalam lembaga pendidik. Sedangkan tujuan hanya dimaksudkan untuk belajar mata pelajaran tertentu. Selain itu, evaluasi termasuk alat-alat pendidikan karena dengan evaluasi, tingkat keberhasilan anak dapat diketahui. Evaluasi ini mungkin sangat penting dalam proses belajar mengajar karena kita bisa melihat bagaimana seorang anak didik tersebut memahami atau tidaknya sebuah mata pelajaran. Penggunaan alat-alat pendidikan dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, para pendidik telah menggunakan teknologi yang canggih untuk melaksanakan proses pembelajaran. Karena pada zaman sekarang, jika kita tidak mengikuti zaman, mungkin kita akan ketinggalan pada pembaruan-pembaruan yang ada di dunia ini. Nah, contohnya seperti menggunakan komputer dan infokus. Komputer dan infokus ini dapat menunjang adanya pembelajaran. Penggunaan alat tersebut lebih praktis, tapi biayanya lebih besar karena harganya yang mahal dan menggunakan tenaga listrik. Ini mungkin sangat berbeda dengan menggunakan papan tulis dan kapur barus ini. Tetapi, jika kita lihat bagaimana zaman sekarang ini dapat mengembangkan teknologi-teknologi, maka sebuah sekolah juga harus mengikuti perkembangan zaman ini. Ada yang berpendapat bahwa papan tulis, kapur, komputer, infokus, dan selanjutnya bukan alat-alat pendidikan, tetapi merupakan media pendidikan. Sekalipun demikian, perlu ditegaskan bahwa media pendidikan merupakan bagian dari alat-alat pendidikan, karena alat-alat pendidikan juga dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton video presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.